warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rofiatul Jannah, NIM E 2019-2145. Saya dari kelas S4. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pasar. Yang pertama ada pengertian pasar. Pengertian pasar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengertian pasar secara konkret atau nyata, yaitu pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada pengertian pasar secara abstrak, yaitu pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Misalnya seperti di halte, terminal, atau bahkan bisa lewat sosial media seperti WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Lanjut, kemudian ada pasar sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada penjual, kedua ada pembeli, ketiga ada barang, dan keempat ada kesepakatan harga. Lanjut, kemudian ada fungsi dari pasar. Yang pertama ada fungsi distribusi, kedua ada fungsi pembentukan harga, yang ketiga ada fungsi promosi. Baik, lanjut ke bentuk-bentuk pasar. Yang pertama ada pasar menurut wujud atau sifat barang dan cara penyerahannya. Yang pertama ada pasar konkret atau nyata, yaitu di mana barang dan penjual pembeli langsung bertemu. Ciri-ciri yang pertama ada transaksi dilakukan secara tunai, kemudian barang yang diperjualbelikan ada atau nyata. Yang selanjutnya ada penjual dan pembeli bertemu langsung, dan barang atau alat dapat diambil saat itu juga. Kemudian ada pasar abstrak, yaitu ciri-cirinya yang pertama ada penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Yang kedua ada transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Ketiga ada barang yang diperjualbelikan tidak tersedia atau hanya contohnya saja. Selanjutnya ada transaksi dilakukan secara partai besar. Kemudian ada bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Yang pertama ada pasar regional, yaitu pasar pemasarannya terdiri dari beberapa negara, misalnya Asia Tenggara. Yang kedua ada pasar internasional, yaitu pemasarannya mencakup seluruh dunia. Yang ketiga ada pasar lokal, di mana pasar tersebut hanya terjadi di satu negara. Yang keempat ada pasar nasional, yaitu pasar nasional pemasarannya mencakup kebutuhan masyarakat di satu negara. Kemudian ada bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya yang pertama ada penjual dan pembeli bebas keluar masuk tanpa hambatan. Yang kedua pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. 3. Penjual dan pembeli banyak. Yang keempat barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kemudian ada yang B, pasar persaingan tak sempurna, yaitu ciri-cirinya yang pertama ada terdapat hambatan ketika keluar masuk. Yang kedua ada pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. 3. Jumlah penjual sedikit. 4. Barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Dan bentuk pasar yang termasuk pasar persaingan tidak sempurna, diantaranya ada pasar monopoli, ada pasar duopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli ialah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh satu penjual, seperti contohnya PLN. Kemudian ada pasar duopoli, yaitu pasar di mana penawarannya dikuasai oleh dua perusahaan, contohnya Pertamina. Kemudian pasar oligopoli, yaitu di mana beberapa perusahaan menguasai penawaran satu jenis barang, seperti contohnya merek sepeda motor. Pasar monopolistik, yaitu suatu struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi. Bentuk pasar menurut waktu penyelenggaraannya ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Selanjutnya ada bentuk pasar yang menurut jenis barang yang diperjualbelikan.
diperjualbelikan. Ada pasar barang distribusi, yaitu di mana pasar tersebut menjual faktor-faktor produksi, seperti contohnya bursa tenaga kerja atau mesin. Kemudian ada pasar barang konsumsi, jenis barang yang diperjualbelikan pasar barang konsumsi, yaitu menjual barang yang sudah langsung bisa dikonsumsi, seperti contohnya ikan, nasi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.